Apakah persembahan itu penting atau tidak? Haruskah saya memberikan persembahan? Bagaimana jika saya tidak memiliki uang? Bagaimana jika kebutuhan jasmani saya itu kurang? Apakah saya harus tetap memberikan persembahan? Bukankah firman Tuhan bilang cukup hadir saja di gereja, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau nggak ada persembahan ya nggak apa-apa. Daripada nggak masuk gereja. Benarkah demikian yang Tuhan inginkan? Nah, mari kita lihat kebenaran di dalam Alkitab. Saudara, saya catat di sini akan ada banyak tantangan, akan ada banyak godaan, akan ada banyak alasan untuk tidak memberikan persembahan. Tetapi jangan jadikan alasan, tantangan, kekurangan kita untuk tidak memberi bagi Tuhan. Kebenarannya adalah di dalam Alkitab konsep persembahan merupakan inisiatif Allah sendiri. Jadi kita memberikan persembahan saat ini itu diawali dari inisiatif Allah sendiri. Bukan dimulai dari kita, tetapi pada mulanya di Taman Eden konsep persembahan itu ditawarkan Allah. Tujuan Allah menawarkan konsep persembahan, tujuannya selalu untuk menolong manusia. Katakan menolong manusia. Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21. Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat ini berbicara tentang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mendapati dirinya telanjang. Dan dengan inisiatif Allah, Allah kemudian menyembelih binatang supaya manusia bisa berpakaian. Dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab, tidak pernah ada bagian di mana manusia, Tuhan tolong saya tidak punya pakaian. Tidak ada, saudara. Tetapi Allah lah sendiri yang berinisiatif untuk menyembelih korban, mempersembahkan korban supaya manusia bisa berpakaian, tidak telanjang lagi. Dengan kata lain, konsep persembahan itu ditawarkan karena inisiatif Allah supaya manusia bisa diselamatkan, ditolong. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 17 sampai 18 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Di dalam Alkitab kalau kita melihat Kain dan Habel mempersembahkan korban karena inisiatif. Abraham, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud dan Salomo mempersembahkan persembahan mereka karena inisiatif. Dan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Dan aku telah memilih kamu. Jadi konsep persembahan yang benar adalah inisiatif Allah untuk menolong manusia. Kalau kita memberi persembahan, bukan karena kita akan menerima yang lebih besar. Bukan, saudara. Ada orang yang berkata, kalau saya kekurangan, saya harusnya memberi ya. Supaya saya berikut, saya bisa mendapatkan kelimpahan. Saudara,
Kalau saudara memberikan persembahan, maka berkat itu pasti. Katakan pasti. Kalau saudara menabur, saudara pasti menuai. Saudara tidak perlu bertanya kepada penabur, kepada petani, apakah ketika dia menabur dia akan menuai. Dia tahu ketika dia menabur dia pasti menuai. Jadi berkat itu pasti ketika kita memberi persembahan, berkat Tuhan pasti. Tetapi kebenaran persembahan bukan supaya kita mendapatkan berkat, tetapi dasar kita memberikan persembahan karena kasih karunia Allah. Katakan kasih karunia Allah. Jadikan kasih karunia Allah sebagai landasanmu ketika engkau memberikan persembahan. Bukan karena supaya Tuhan memberkati saya, tetapi karena Tuhan telah memberkati saya. Saya tanya saudara, saudara kasih persembahan uang saudara berdasarkan apa? Apakah Tuhan belum memberkati atau sebenarnya Tuhan sudah memberkati saudara? Dari berkat itu saudara sisihkan untuk persembahanmu. Bukankah demikian? Ketika Tuhan memberkati kita, dari berkat yang sudah Tuhan berikan, kita memberikan persembahan. Bukan kita memberi persembahan dan kemudian Tuhan memberkati kita. Bukan saudara. Kita diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah berlaku atas kita lebih dulu, baru kita memberi persembahan. Supaya persembahan kita benar di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang dibingungkan dengan ayo memberi supaya kamu bisa diberkati. Supaya Tuhan memberkati engkau. Tidak perlu tanya apakah Tuhan akan memberkati kita ketika kita memberi. Itu pasti saudara. Seperti hukum gravitasi. Kalau benda saudara jatuhkan di bawah, saudara jatuhkan, dia pasti jatuh ke bawah. Sama kayak ketika saudara memberi persembahan, saudara pasti diberkati. Tidak perlu tanya. Tetapi jangan jadikan berkat itu dasar untuk engkau memberi. Tetapi jadikan kasih karunia Allah sebagai landasan dasar engkau memberikan persembahan. Dengan demikian ketika engkau memberikan persembahan, engkau akan memberikan dengan kerelaan hatimu. Bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, tetapi dengan sukacita, dengan rela hati. Nah saudara, ketika kita diselamatkan, ketika manusia menerima kasih karunia Tuhan, maka manusia, orang percaya harusnya menjadi orang yang hidupnya bertanggung jawab. Bilang sama-sama bertanggung jawab. Ternyata persembahan itu erat hubungannya dengan tanggung jawab. Bagi Tuhan, uang adalah perkara kecil. Tetapi uang menjadi ukuran yang Tuhan pakai untuk menguji kita. Apakah kita akan setia dengan perkara kecil atau tidak? Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi dalam hal memberikan persembahan, dalam hal hidup bertanggung jawab, kita akan diberkati Tuhan. Terlebih dahulu kita harus bertanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka yang diberikan Tuhan bukan berkat berkelimpahan. Ternyata menurut ayat ini, ketika hidup kita bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, dengan berkat Tuhan yang kita miliki, ketika kita bertanggung jawab dengan berkat Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi bukan ketika kita bertanggung jawab memberikan persembahan kepada Tuhan, maka saya akan mendapatkan berkat. Bukan saudara. Tetapi ketika kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Di dalam film Spider-Man itu ada ungkapan yang paling terkenal. Great power comes great responsibility. Itu ungkapan yang benar.
ungkapan yang paling terkenal di Spider-Man. Kalau berdasarkan ayat ini, saya pinjam dulu ungkapan ini, tetapi saya mau kasih arti ayat ini dengan ungkapan ini. Saya catat di sini, great responsibility comes great power. Dengan tanggung jawab yang besar akan datang kekuatan yang besar. Kalau saudara bertanggung jawab, saudara akan dipercayakan tanggung jawab kepada perkara yang besar. Dan ketika saudara punya tanggung jawab dalam perkara yang besar, itu akan mendatangkan kekuatan, kuasa yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar. Kalau saudara berpikir, oh kalau saya sudah jadi pemimpin, baru saya akan bertanggung jawab. Kalau saya sudah diberkati Tuhan lebih dulu, banyak uangnya, baru saya kasih persembahan. Tapi karena ini belum diberkati, ya saya tidak akan memberikan persembahan. Terbalik saudara. Great responsibility comes great power. Saya kasih contoh tadi pagi. Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi tidak akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia kalau ketika dia menjadi wali kota Solo, dia tidak bertanggung jawab. Justru karena dia bertanggung jawab sebagai wali kota Solo, maka dia dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena dia bertanggung jawab, maka dia dipercayakan perkara yang lebih besar lagi sebagai orang nomor 1 di Indonesia 2 periode. Bahkan banyak orang yang berkata bahwa tidak akan ada pemimpin seperti dia. Sulit untuk menyaingi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Bukan ketika dia jadi presiden baru dia bertanggung jawab. Bukan saudara. Orang Kristen seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Bagaimana kita bertanggung jawab atas berkat Tuhan? Dengan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saudara siap memberi persembahan? Yang siap katakan amin. Yang kedua saudara, persembahan adalah bentuk tanggung jawab iman kita kepada gereja. Persembahan adalah bentuk tanggung jawab iman kita kepada gereja. Ketika kita diselamatkan, kita beroleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Maka seharusnya kita punya tanggung jawab iman kepada gereja Tuhan. Saudara, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, gereja memiliki tanggung jawab kepada jemaat Tuhan. Dan demikian sebaliknya, jemaat Tuhan juga memiliki tanggung jawab untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk tubuh Kristus, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Roma pasalnya yang ke-15 ayat 26 sampai 27. Roma 15 ayat 26 sampai 27 berkata, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 1 Tawarik 29 ayat 7 sampai 9. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi.
siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memberi persembahan adalah tanggung jawab iman kita kepada gereja Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana jika saya tidak punya apa-apa, pastor? Bagaimana jika saya benar-benar kekurangan? Saudara, kalau 1-2 kali saudara tidak datang ke gereja, saudara tidak memberikan persembahan, Tuhan mungkin masih mengerti. Tetapi kalau sudah sering saudara datang ke gereja dan tidak memberikan persembahan, saudara mungkin kehilangan rencana Tuhan, tujuan Tuhan memberkati kita. Bukankah kita masih online? Siapa yang masih online? Bukankah kita masih bisa make up? Bukankah kita masih bisa ke pasar berbelanja? Bukankah kita bisa masih jalan-jalan dengan teman-teman? Saya bilang kalau kita harus berpuasa supaya kita bisa memberikan persembahan bagi Tuhan, maka kita berpuasa, putuskan untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena memberikan persembahan merupakan tanggung jawab iman kita. Dan saya percaya kalau kita rela mengorbankan kesenangan pribadi kita, kesenangan jasmani kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melihatnya dari sorga. Dan Tuhan akan berkata, wow, ini orang yang setia. Aku akan mempercayakan kepadamu perkara. Aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau saudara nggak punya uang, benar-benar tidak punya uang, firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, kalau kita bilang gak punya uang ketika kita memberikan persembahan. Waktu saya kuliah, kami ditantang untuk cari uang dengan menawarkan pekerjaan. Saudara tahu dari jam 2 sore, jam 2 siang sampai jam 8 malam. Kami 5 orang, tim saya 5 orang. Dan kami mengumpulkan uang itu tanpa uang sama sekali. Yang kami lakukan adalah menjual tenaga kami. Menjual ide apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Saudara tahu 5 orang ini mengumpulkan uang 1,7 juta rupiah. Tahun itu saudara. Tahun berapa saya kuliah waktu itu ya? 1,7 juta. Saya tanya sama pengamen. Dia ngamen. Saya tanya, bro, ngamen emang bagus? Bagus bang, berapa dapatnya? Kalau sehari lagi rame 700.000. Sehari, saya hitung-hitung kalau saya nyanyi, ngamen sehari 21 juta saya sebulan ya. Hebat juga saya bilang, hebat suara begitu. Aku tak mau, itu lagunya 700.000. Hebat sekali bro. Kalau nggak punya uang, bekerja dengan tanganmu. Jangan jadikan kekurangan kita sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Karena bagian itulah yang menjadi persembahan adalah bagian di mana Allah sedang menguji. Apakah kita layak untuk dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar atau tidak. Jangan berdoa, Miles Munro bilang. Sekarang jangan berdoa untuk sesuatu yang tidak bisa kamu kelola. Karena ketika engkau berdoa untuk berkat yang besar yang tidak bisa engkau kelola, maka itu akan menghancurkan engkau. Ketika kita bertanggung jawab dengan perkara kecil, memberi persembahan dengan setia,
dengan rela hati, dengan komitmen kepada Tuhan, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Tidak perlu berdoa, Tuhan berkati saya. Miles Monroe bilang, gak perlu berdoa karena Tuhan sudah memberikan berkatnya. Di dalam Alkitab jelas dicatat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. So saudara, kalau kita masih berkekurangan, mari kita dorong iman kita, naik level iman kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang berkomitmen untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk mempersembahkan uang mereka, harta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan ditolong, diberkati, dan ada banyak orang kemudian merasakan berkat Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan melalui kemurahan hati, melalui persembahan yang kita berikan. Beberapa waktu lalu Manado kena banjir, saudara. Dan saya sudah tidak malu lagi, saya telepon, saya WA. Ada jemaat yang kena banjir, empat jemaat keluarga Metro Holy Kids kena banjir dan tanah longsor. Dan terima kasih buat orang-orang yang murah hati, yang mengerti bahwa kita punya tanggung jawab untuk menolong pekerjaan Tuhan dengan persembahan kita. Dan saya melihat orang-orang yang diberkati dengan persembahan saudara, mereka kemudian menikmati kasih Tuhan. Bukankah untuk itu kita dipanggil? Bukankah untuk itu Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain? Lewat persembahanmu ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Lewat persembahanmu ada banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat persembahan kita ada orang yang kemudian mengenal kasih Tuhan yang tulus, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Saya berdoa supaya bagian firman Tuhan ini akan memberkati kita. Ketika kita memberi persembahan, kita tahu dasarnya sebagai dasar kita memberikan persembahan adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita memberikan persembahan, itu adalah bentuk tanggung jawab iman kita untuk tubuh Kristus, untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara.